Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita di sistem penyediaan air minum. Kita sudah masuk di dalam pertemuan pertemuan 19 ya sebenarnya. Tetapi di sini seperti yang saya sampaikan kemarin, kita ajukan untuk teori-teorinya sehingga pada minggu depan kita bisa fokus pada perhitungan. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan diskusi masalah transmisi dan distribusi air minum dengan menggunakan pemompaan. Ya, ada teori dan contoh-contoh hitungan sebenarnya nanti di minggu depan kita akan coba untuk menjawab beberapa persoalan ya terkait dengan sistem distribusi menggunakan pemompaan ini. Baik, ini jadwal pertemuan kita. Jadi sebenarnya ini minggu depan jadwalnya ya. Tetapi saya ajukan di minggu ini untuk teorinya, sementara di hitungannya nanti di minggu depan. Jadi pada hari Rabu ya jadwal kita diskusi masalah aplikasi atau perhitungan terkait dengan sistem gravitasi. Kemudian pada hari Jumat kita akan diskusi terkait dengan sistem pemompaan. Baik, jadi sebagai pendahuluan, secara prinsip ini tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan antara sistem distribusi menggunakan gravitasi dan pompa. Dalam pengertian terkait rumus, kemudian juga perhitungan dimensi, perpipaan ini masih sama. Ya, artinya kalau kita menggunakan persamaan Hessen-William, seperti itu, ya persamaan itu masih kita gunakan. Ya, tidak masalah apakah sistem di penyediaan energinya menggunakan gravitasi ataukah menggunakan pemompaan. Yang berbeda hanyalah pada bagaimana head awal diberikan, ya tadi pakai beda tinggi atau beda elevasi ataukah dengan pemompaan, dan pada aplikasinya kemudian aksesoris dipasang pada sistem perpipaan. Ya, artinya karena sistem pemompaan ini nanti cenderung dipakai pada sistem yang lebih kompleks, otomatis juga aksesoris perpipaannya menjadi lebih banyak dan juga beragam. Ya, seperti telah dijelaskan sebelumnya, head pada sistem gravitasi mengandalkan perbedaan tinggi potensial sehingga air mengalir dari tempat atau elevasi yang tinggi ke tempat elevasi yang rendah, atau dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Nah, pada sistem pemompaan, permasalahan beda potensial ini atau beda elevasi ini diatasi dengan menggunakan teknologi berupa pompa. Sehingga walaupun secara elevasi titik awal lebih rendah daripada titik akhir, ya, air masih bisa mengalir. Ya, sehingga air mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah, ya, atau potensial tinggi, potensial rendah, tetapi tidak lagi melihat elevasi atau tidak lagi memperhatikan apakah potensial yang lebih tinggi atau tekanan lebih tinggi tadi posisinya lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, tentunya kondisi ini membawa konsekuensi pada penyediaan energi awal, yaitu adanya pemompaan tadi. Nah, dengan kondisi tersebut, sistem distribusi pemompaan lebih memberikan fleksibilitas di dalam pengembangan sistem. Ya, meskipun untuk dengan demikian harus ada kompensasi energi yang cukup untuk dilakukannya pemompaan. Ya, artinya kita bisa pasang dimanapun gitu, tidak melihat apa namanya itu elevasi ya, tempat datar pun juga tidak ada masalah ya. Apabila sumber atau IPA ada di bagian bawah juga tidak ada masalah ya terhadap sistem distribusinya karena kita sudah menggunakan pemompaan. Hanya saja untuk ini diperlukan energi untuk pompanya. Nah, kompleksitas sistem misalnya pada jaringan berbentuk loop dengan banyak percabangan yang memerlukan berbagai aksesoris perpipaan. Jadi kalau kemarin kita lihat bahwa sistem yang gravitasi di sini fleksibilitasnya menjadi kurang karena begitu kita menambah sambungan misalnya pada perpipaan maka ada kemungkinan penambahan head loss, penambahan kehilangan tekanan sehingga pada titik ujung tekanannya menjadi turun. Nah, pada sistem pemompaan hal ini diatasi dengan sistem yang berupa pipa melingkar atau loop. Ya, pipa melingkar atau loop.
Hanya saja pipa melingkar ini, selain dibutuhkan lebih banyak pipa, ya, seperti di penjelasan awal kita tentang sistem distribusi, dia juga membutuhkan energi yang lebih. Ya, jadi ada pada saat kita menginginkan fleksibilitas, otomatis di sini ada kompensasinya, ya, energi tadi, tambahan energi. Dan otomatis dia bisa digunakan pada lokasi-lokasi dengan sistem distribusi yang lebih kompleks, misalnya di daerah perkotaan misalnya. Ini contoh beberapa pompa distribusi, ya, baiknya ada di Banjarmasin, kemudian ada di Umbulan, ya, kemudian di PDM Surabaya, kemudian ini yang di Jakarta, ya, bisa kita lihat beberapa pompa yang dipasang secara paralel di sini, ya. Kemudian kita lihat ada apa namanya, pipa yang tersambung ke pipa induknya. Hanya saja pipa yang tersambungan tersebut tidak terlihat. Nah, kalau kita lihat ini adalah pompa, ya. Jadi jangan salah, seringkali yang terlihat pompa adalah ini adalah motor bagian depan ini, ya, ini motor-motornya, kemudian pompanya ada di bagian ini, ya, ini pompanya yang di tengah ini. Kemudian di sini ada aksesoris, ya, ada gate atau check valve mungkin, ya. Nah, ini juga ada aksesoris di bagian atasnya. Ya, jadi ini pipa hisapnya, sangsennya dari sini. Ya, kemudian pipa discharge-nya ada pada bagian atas ini. Nah, di bagian atas nanti ini terhubung dengan satu pipa, ya, menuju ke titik distribusi atau titik transmisi. Nah, untuk ketentuan sistem distribusi, ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam perancangan denah atau layout sistem distribusi adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, denah atau layout sistem distribusi ditentukan berdasarkan keadaan topografi wilayah pelayanan dan lokasi instalasi pengolahan air. Yang kedua, sistem distribusi ditentukan berdasarkan keadaan topografi wilayah pelayanan. Kemudian yang ketiga, jika keadaan topografi tidak memungkinkan untuk sistem gravitasi seluruhnya, dapat diusulkan kombinasi sistem gravitasi dan pompa. Jika semua wilayah pelayanan relatif datar, dapat digunakan sistem pemompaan langsung. Ya. Kemudian kombinasi dengan menara air atau penambahan pompa penguat atau yang disebut dengan booster pump. Jika terdapat perbedaan elevasi wilayah pelayanan terlalu besar atau lebih dari 40 meter, wilayah pelayanan dibagi menjadi beberapa zona sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan tekanan minimum. Untuk mengatasi tekanan yang berlebih dapat digunakan katup pelepas tekan atau pressure reducing valve. Kemudian untuk mengatasi kekurangan tekanan dapat digunakan pompa penguat. Ya, jadi ada kemungkinan memang pada beberapa titik akan terjadi kelebihan tekanan ya pada saat kita menggunakan pompa ini. Nah, maka bisa diatasi dengan pemasangan pressure reducing valve ya, PRV. Ya, sedangkan kalau kurang tekanannya, maka kita bisa memasang pompa booster pada titik tersebut. Kayak gini kriteria pipa distribusi ya, seperti yang disampaikan juga pada pertemuan sebelumnya bahwa debit perencanaan adalah debit puncak, ya, di mana debit puncak adalah perkalian dari faktor puncak dengan debit rata-rata. Debit puncak antara 1,15 sampai dengan 3. Kemudian kecepatan air minimum pada pipa ya antara 0,3 sampai 0,6. Kemudian kecepatan maksimum untuk pipa PVC dan ACP antara 3 sampai 4,5 meter per second atau per detik. Kemudian untuk pipa baja atau DCIP, ductile cast iron pipe, antara sampai 6 meter per second. Ya, jadi semua tergantung dari jenis pipanya. Kemudian juga di sini ada kriteria tekanan air. Ada tekanan air minimum, ada juga tekanan air yang maksimum. Nah, terkait dengan analisis pengaliran dalam jaringan pipa tertutup, maka yang pertama untuk perhitungan dimensi pipa seperti saya sampaikan di depan tadi bahwa perhitungannya masih mengacu pada persamaan dari Hazen-Williams, ya, di mana debit sama dengan 0,2785 dikalikan dengan koefisien kekasaran pipa atau koefisien Hazen-Williams
dikalikan dengan diameter pipa pangkat 2,63 dikalikan dengan slope atau kemiringannya. Nah, ini sebenarnya solusi dari soal pada pertemuan sebelumnya mengenai keterkaitan antara unit pengolahan, reservoir, pipa transmisi, pipa distribusi primer, kemudian distribusi sekunder, ada zona, dan seterusnya. Jadi kita melihat setelah air diolah di unit pengolahan air, ya, maka dapat ditransmisikan ke reservoir, ya, reservoir distribusi. Dari reservoir distribusi ini, ya, maka dengan menggunakan pipa distribusi primer, ya, dia akan melayani satu zona. Jadi satu zona ini dibatasi oleh pipa distribusi primer. Ya, nah, kalaupun tidak menggunakan reservoir, bisa juga langsung dipompakan misalnya dari unit pengolahan air ini, ya, kemudian ini distribusi primernya. Bisa dilihat bahwa di sini distribusi primer, ya, ini membentuk satu lingkaran atau loop, ya, membentuk satu loop, di mana ada dua suplai, yang pertama dari reservoir dan yang kedua ada dari pemompaan ini langsung. Pada sistem distribusi primer tidak diperbolehkan adanya sadapan langsung, ya, atau pengambilan langsung ke sambungan rumah. Ya, tetapi di sini dari sambungan primer, karena ini membentuk satu zona, dia di tapping atau diambil terlebih dahulu, ya, pada satu subzona. Ya, ini kemudian ada subzona. Ya, jadi dibagi lagi. Nah, kalau kita lihat pipa yang berwarna merah ini adalah pipa yang membatasi subzona, yang berupa pipa distribusi sekunder. Jadi ada pipa distribusi primer, pipa distribusi sekunder. Nah, dari pipa distribusi sekunder ini, ya, ada tappingan lagi. Ya, kalau kita lihat ini juga membentuk satu loop seperti itu. Ya, loop-loop kecil yang disebut pipa distribusi tersier. Nah, pipa distribusi tersier ini baru kemudian di sini dilakukan pengambilan dari sambungan rumah ini. Ya, jadi sambungan rumah diambil dari pipa distribusi tersier. Sehingga di sini tekanan yang terjadi tidak terlalu tinggi, ya, pada sambungan rumah ini, tetapi harus dijamin tekanannya juga bisa cukup pada sambungan rumah, sehingga seringkali di sini diperlukan misalnya saja adanya booster, ya, ada booster pump di situ. Misalnya ini wilayah yang jauh itu dari unit pengolahan air, dari reservoir ini bisa ditambahkan booster pump misalnya, ya, untuk pipa induknya, sehingga tekanan pada sambungan rumah ini bisa terjamin. Jadi di sini ada zona, ada subzona, ya. Kemudian bisa juga pipa distribusi sekunder ini diambilkan langsung dari ditapping dari primernya, ya. Nah, primernya seperti ini. Nah, ini masuk dalam satu subzona dan ini membentuk satu loop pipa distribusi sekunder. Jadi sebenarnya dari IPA itu air ditransmisikan ke reservoir distribusi, dari reservoir distribusi, ya, kemudian tidak langsung masuk ke rumah, ya, tetapi dia menggunakan pipa primer, sekunder, dan tersier. Nah, hal ini tidak berlaku apabila sistemnya bukan sistem yang besar, ya, misalnya pada beberapa aplikasi di penyediaan air minum oleh masyarakat, misalnya di Pamsimas, ya, kalau sistemnya tidak besar dan kompleks, bisa saja dari sumber air, ya, kemudian reservoir distribusi langsung didistribusikan ke warga. Mungkin saja hal itu untuk bisa dilakukan. Nah, pada pengaliran sistem loop, dari penggambaran sistem pada slide sebelumnya, bahwa pada subzona 1 sampai dengan subzona 3 dilayani dengan pipa primer yang dialirkan secara loop, pipa warna hijau. Sedangkan pada subzona 4 ini dilayani secara bercabang. Ya, jadi kalau ini tadi loop dari reservoir dan pipa distribusi primer, kalau ini tidak pakai loop, tapi ini sifatnya bercabang, walaupun nanti di dalam subzonanya sendiri dipakai loop. Nah, analisis untuk sistem loop ini menggunakan pendekatan Hardy Cross. Ya, jadi Hardy Cross itu untuk diingat pernah dibahas di dalam mata kuliah mekanika fluida, ya,
pada sistem perpipaan. Nah, ini untuk mengingatkan saja. Jadi misalnya ini adalah sistem Hardy Cross yang dikembangkan oleh Profesor Hardy Cross. Ya, jadi di sini menyangkut beberapa asumsi di dalam pengaliran. Ya, misalnya ini satu sistem sederhana, ya, di mana aliran masuk melalui titik A, kemudian dia bercabang dari A ini ke D, kemudian ke C, dan kemudian untuk percabangan satunya dari A ke B, kemudian ke C. Ya, ini Q0, ini Q0 action. Ya. Jadi kita lihat ini sudah terbagi seperti itu. Nah, berapa kemudian yang mengalir di titik A, B, kemudian ke C, dan berapa ke A, D, dan C, ini kita tidak ketahui untuk distribusinya. Sehingga kita gunakan pendekatan ya di dalam apa namanya itu analisisnya. Ya, di sini ada LH dari ABC sama dengan LH dari ke A, D, dan C, sehingga selisih antara keduanya adalah 0. Ya. Ya, in order to utilize this relation, the formula to be used, persamaannya dapat digunakan LH sama dengan K Q pangkat N. Ya. Untuk persamaan Hazen-William, LH sama dengan K Q pangkat 1,85. Nah, tetapi karena kita mengasumsikan dari Q0, ya, berapa aliran yang benar pada setiap pipa ini sebenarnya adalah debit ya sama dengan debit awal ditambah dengan selisih. Ya, selisih ini bisa negatif atau bisa positif ya, karena kita tahu tadi bahwa kita mengasumsikan aliran dua aliran ini. Apabila ini yang pertama ya alirannya ini selisihnya bisa lebih ya atau kurang, demikian juga dengan yang sebaliknya, selisihnya bisa lebih atau kurang dari asumsi kita yang awal. Ya, kemudian dengan delta ini adalah koreksi yang diaplikasikan pada Q0. Sehingga kita dapat menggunakan binomial teorema ya di dalam analisis numerik ya. K dikalikan Q pangkat 1,85 sama dengan K dikalikan Q0 ditambah delta pangkat 1,85 ya sama dengan K dikalikan Q0 pangkat 1,85 ditambah 1,85 Q0 1,85 dikurangi 1 dikalikan delta dan seterusnya ya, semakin yang angkanya semakin kecil sehingga di sini bisa kita abaikan ya. Sehingga kita untuk sistem di atas kita dapat substitusikan persamaan pertama ini ya, sehingga kita memperoleh persamaan sebagai berikut. K Q0 1,85 ditambah 1,85 Q0 pangkat 0,85 ya kali minus 1 dikalikan delta dikurangi K Q0 aksen ya 1,8 pangkat 1,85 ditambah 1,85 Q0 pangkat 0,85 dikalikan dengan delta. Ya, selisih ini adalah sama dengan 0 ya. Kemudian kita selesaikan persamaan ini ya untuk mencari delta sehingga delta akhirnya adalah minus K ya kalikan Q0 pangkat 1,85 dikurangi Q0 aksen pangkat 1,85 dibagi dengan 1,85 K ya dikalikan dengan Q0 pangkat 0,85 dikurangi Q0 pangkat 0,85. Nah, kita dapatkan persamaan kedua. Nah, sehingga secara umum kita dapat mempunyai persamaan untuk loop yang lebih kompleks ya. Delta sama dengan minus sigma penjumlahan dari Q kalikan Q0 pangkat 1,85 dibagi dengan 1,85 dikalikan sigma K dikalikan Q0 pangkat 0,85. Nah, tetapi karena K kalikan Q0 pangkat 1,85 sama dengan LH dan K dikalikan Q0 pangkat 0,85 sama dengan LH per Q0, sehingga persamaan ini menjadi delta sama dengan minus penjumlahan dari LH dibagi dengan 1,85 kalikan sigma LH per Q0.
untuk tiap loop ya pada network, pada jaringan. Jadi pada saat kita ingin menggunakan persamaan 4, ini harus diperhatikan tanda dari numerator ya. Expression pada persamaan 1 indicate that clockwise flow might be considered as producing clockwise losses, and flow counterclockwise losses. This means that the minus sign is assigned to all counterclockwise condition in loop, namely flow key and loss head LH. Hence, to avoid mistake, the sign notation must be observed carrying out of solution. On the other hand, the denominator of 4 is always positive. Ya, jadi kita lihat bahwa kita harus memperhatikan tanda positif dan negatifnya ini, ya, agar tidak salah nantinya di dalam aplikasinya. Oke, kemudian ini contoh-contoh soal ya, detailnya nanti silahkan dipelajari lagi karena ini mengingatkan kembali di perkuliahan mekanika fluida ya. Jadi kalau kita lihat misalnya di sini ada sistem loop di sini debitnya 0,513 meter kubik per second secara total. Kemudian berapakah kemudian air yang mengalir pada tiap cabang. Di sini diketahui panjangnya 15,24 meter dengan diameter pipa 305 mm ya, kemudian koefisien Hazen-Williams-nya 120. Sementara pada percabangan yang di bagian bawah di sini panjangnya 915 meter dengan diameter pipa 406 mm, sedangkan koefisien kekasaran Hazen-Williams-nya 120. Kemudian nilai dari debit yang mengalir di 305 ini, pipa 305 mili dan 406 mili, ini diasumsikan terlebih dahulu. Ya. Kemudian bagaimana caranya? Ya menggunakan pendekatan, kemarin ada nomogram dan seterusnya, itu bisa digunakan pendekatannya untuk perhitungan debitnya. Ya, kemudian dibuat tabulasi seperti ini. Ya, sehingga nanti diketahui berapa selisihnya atau berapa deltanya ini. Ya, yang ini kemudian kita aplikasikan ya pada persamaan. Nah, kita lihat bahwa ini pada pipa 305 dan ini pada pipa 406, kemudian ini koreksinya minus 0,037. Ya. Kemudian dihitung ada koreksi untuk 0,175 ya, dari yang awal tadi dikurangi 0,037 ya, sekian. Kemudian yang 0,0338 karena dia tidak searah dengan putaran jarum jam ya, yang seperti ini. Berkebalikan dengan arah jarum jam ya. Jadi arah alirannya kan ke arah Z ini ya. Kalau W ke Z dia searah dengan jarum jam, sementara dari Z ke W ini berlawanan arah ya, sehingga di sini dinotasikan sebagai negatif ya. Karena dia negatif, ketemu dengan negatif, dia alirannya negatif 0,375. Negatif ini kembali lagi pengertiannya bukan alirannya negatif, tetapi arah alirannya yang berkebalikan. Ya, seperti itu. Kemudian diulang lagi untuk perhitungannya ya, karena sifatnya dia iteratif ya, sampai kemudian didapatkan berapa debit yang cukup memuaskan. Kalau perhitungan kita benar, maka delta ini semakin lama akan semakin mengecil. Ya. Tapi kalau delta ini semakin lama semakin membesar, berarti perhitungannya menjadi kurang tepat. Oke, ini kalau satu loop, kemudian ini contoh kalau lebih kompleks ya, ada 4 loop yang digunakan. Oke, sama prosedurnya ya, ada asumsi-asumsi dari aliran, kemudian juga dihitung nanti deltanya, kemudian ada koreksinya Q2 ini, kemudian perhitungannya diiterasi lagi, ya, diiterasi dihitung ulang lagi ya, seperti ini, ya, iterasi keduanya.
deltanya sampai kemudian didapatkan iterasi ini Q3, ini Q4 ya, iterasi berikutnya. Ya, didapatkan aliran ini sampai delta ini dianggap cukup memuaskan. Nah, apabila kita iterasi ini tentunya dilakukan berulang kali, sehingga karena perhitungan berulang ini kalau dilakukan manual ya seringkali akan menimbulkan error. Ya, ada risiko untuk error, sehingga pada perhitungannya biasanya kita menggunakan software. Ya, jadi mengingat kompleksnya analisis persamaan Hardy Cross menggunakan perhitungan manual dan sifatnya berupa perhitungan berulang atau iterasi, maka ini dapat dibantu dengan menggunakan software. Ya, software yang sederhana ya misalnya kita bisa menggunakan MS Excel misalnya. Nah, contoh ini sudah saya cantumkan di Google Classroom kita ya. Silakan nanti dilihat. Ini bersumber dari masterlimbah.blogspot.com. Ini yang membuat adalah almarhum Pak Mufid. Ya, saya akan dipelajari nanti. Kemudian ada juga semakin nanti kompleks ya, karena ada beberapa parameter yang harus dilihat, misalnya ada tekanan, kemudian juga ada kecepatan aliran dan sebagainya. Maka kita dapat menggunakan program perhitungan software misalnya untuk air minum. Ya, yang gratis dulu misalnya ada program Loop yang underDOS. Ya, sistem operasinya masih menggunakan disk operating system atau DOS. Ataupun juga EPANET. EPANET ini bisa digunakan dengan sistem operasi Windows. Ya, kalau untuk sistem operasi Mac misalnya, ini saya masih belum tahu apa yang bisa digunakan. Ada yang menggunakan EPANET dengan Wine seperti itu, sehingga bisa digunakan di Mac, tetapi sayangnya ini seringkali crash ya pada saat perhitungan di pertengahan. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya setelah minggu depan ya, kita akan mempelajari penggunaan EPANET ini. Nah, penggunaan EPANET ini nanti karena kita akan ada asisten nanti yang akan membantu, maka akan kita jadwalkan lebih lanjut terkait dengan penggunaan EPANET ini. Oke, kemudian untuk pemompaan sistem distribusi sebagai tambahan, ini bahan bacaannya ada pada bacaan di Google Classroom ya, silakan dibaca dengan baik-baik ya terkait dengan hal tersebut. Intinya debit pompa distribusi ini ditentukan berdasarkan fluktuasi pemakaian air di dalam satu hari. Kemudian pompa harus mampu mensuplai debit air saat jam puncak, di mana pompa besar bekerja dan saat pemakaian minimum pompa kecil yang bekerja. Debit pompa besar ditentukan sebesar 50% dari debit jam puncak, ya, pompa kecil sebesar 25% dari debit jam puncak. Ketentuan jumlah dan ukuran distribusi ditentukan dengan tabel jumlah dan ukuran pompa distribusi sebagai berikut. Ya, misalnya di sini debit meter kubik per hari ya sampai 125, maka jumlah pompa ada 2 unit dengan total pompa unitnya ada 3 ya. 2 plus 1 ya, kemudian 120 sampai 450, besar 1 ya, kemudian kecil 1, maaf, besar 1 ya, kemudian 1 idle atau cadangan. Ya, sehingga di sini 2, sedangkan lebih besar dari 400, kecil 1, besar lebih dari 3, ya, cadangan 1, kemudian kecil 1. Ya, kita pakai yang ini ya. Oke, ada yang kecil 1, kemudian yang besar bisa lebih dari 4 gitu ya, total pompa unitnya. Ya, melihat nanti spek pompa yang digunakan dan juga melihat dari apa namanya berapa debit yang harus diberikan pada sistem distribusi. Baik, seperti itu pertemuan kita pada hari ini. Ya, insya Allah nanti pertemuan mendatang kita akan diskusikan lebih lanjut terkait dengan beberapa soal ya yang ada di pertemuan baik di gravitasi maupun di pemompaan ini. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.